Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti dalam rangkaian halal bihalal pada hari ini. Momentum ini menjadi ruang bagi kita untuk memperdalam makna silaturahmi, memperkuat ukhuwah, serta merefleksikan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan kita. Tentunya dalam kesempatan hari ini kita sangat bersyukur dan terhormat karena akan bersama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz yang dikenal luas dengan penyampaian dakwah yang menjajukan, penuh dengan hikmat dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum itu, izinkan kami mengundang Pak Ustadz dengan menggunakan pantun. Mohon cakapnya Bapak Ibu. Pergi ke pasar membeli kurma. Kurang semangat, masih puasa kayaknya ini. Pergi ke pasar membeli kurma. Tak lupa membeli buah delima. Sebentar lagi kita mendengarkan tausiah penuh makna dari Ustaz Das'at yang bijak lagi berwibawa. Kepada Ustaz Dr. Das'at Latif, SOS SG MSI PhD, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak Rektor Universitas Hasanuddin beserta permaisuri beliau dan para rektor yang hadir di tempat ini, rektor pada zamannya, wali amanah yang hadir di tempat ini, senat guru besar yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama sekali kita harus bikin kesepakatan agar saya tidak salah. Saya diundang ceramah bukan karena saya yang paling soleh. Saya diundang ceramah bukan karena saya yang paling pintar. Di sini di ruang ini banyak guru saya. Ada Profesor Alimuddin Unde, guru saya waktu saya S1, S2 sampai di kampus ini. Ada Prof. Idrus Paturusi yang pernah menjadi rektor dan pernah membimbing saya ketika saya awal mau masuk jadi dosen. Guru-guru saya. Lalu kenapa Das'at Latif diminta ceramah oleh rektor? Salah satu sebabnya karena saya yang paling banyak followerku. Bukan karena saya yang paling cerdas. Sebagai pendakwah, dua hal yang paling sulit kita ceramah. Satu, di depan orang tua sendiri. Dua, di depan guru. Dan di sini orang tua saya sebagai guru juga. Maka sangat berat. Tapi saya ditugaskan oleh rektor dengan ucapan sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Mudah-mudahan ini menjadi sebab saya juga cepat jadi guru besar. Beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalau skripsi ada yang disebut latar belakang masalah. Tidak bisa ada skripsi kalau tidak ada latar belakang masalahnya. Maka latar belakangnya harus ditahu. Kenapa kita harus berhalal bihalal? Nabi pernah bertanya, atadruna manil muflis? Musemoga jekna sengi bangkero. Tahu ndak kamu itu bangkrut? Macam-macam jawaban sahabat. Yang modalnya 10.000, jualnya 11.000. Dan begitu umumnya jawaban kita. Itulah bangkrut menurut otak kita.
Tapi ternyata Nabi menjelaskan, orang bangkrut di akhirat kelak, mereka yang datang menghadap kepada Allah, membawa amal-amal mu'amal, amal-amal mahdanya, yang kita sebut dengan ibadah mahdanya baik, solatnya baik, puasanya baik, hajinya husu. Tapi di satu sisi, dia juga datang membawa dosa yang sangat banyak. Dosa yang berupa dosa mu'amalah, dosa hablum minan nasnya. Mekesing lori puange, tapi majak sipa ilori padanna rupa tahu. Ketika pada saat itu Nabi menjelaskan, dia datanglah membawa pahala solatnya. Ya Allah, ini pahala solatku. Lalu datanglah temannya di Unhas. Saya pernah satu kampus dengan dia. Saya sama-sama mau menjadi rektor. Tapi difitnahnya saya, dijelek-jelekkannya saya. Sampai pada saat itu tidak ada lagi orang yang percaya. Padahal apa yang disampaikan itu hanya karena latar belakang dengki. Saya minta keadilan kepadamu ya Allah. Saya setengah mati dari kecil membina masa depan saya. Memperbaiki harkat dan martabat saya. Menjaga nama baik saya. Tapi fitnah yang dia lontarkan sehingga orang mencerah saya. Menghina saya serendah-rendahnya. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, ya sudah ambillah itu solatnya 20 tahun. Habis itu solatnya 20 tahun. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi. Pernah tonga itu tetangga di kompleks Unhas. Nah, ambil gotku. Saya mau ribut tapi saya malu. Dia ambil got saya setengah meter. Gara-gara itu dia ambil. Setiap hujan selalu banjir rumah saya. Masuk sampah di rumah saya. Saya terima dengan kesabaran. Saya tidak bisa melawan karena dia guru besar saya. Saya minta keadilan padamu hari ini ya Allah. Allah berfirman, ya sudah ambil itu puasanya 20 tahun. Habis itu, habis sholatnya. Habis puasanya. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku. Ya Allah, tunggu dulu. Pernah tahu nggak itu fitnah? Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anakku lurus rambutnya karena sudah direbonding. Saya minta keadilan hari ini ya Allah. Allah berfirman, ya sudah ambil itu hajinya. Capuk ni sempajana, capuk puasana, capuk toni hajina. Ya roku mas sempajang ipa, aku dia nama sempajang, apa mau bayarkan ini? Masih ada orang yang datang. Saya juga pernah kasihan itu dia fitnah. Katanya mobilku itu hasil korupsi di Unhas. Karena dia lihat golonganku tidak mungkin. Dia lupa bahwa ada juga kegiatanku di luar. Ada tong banyak kegiatanku di luar sehingga ada rezeki nak kasih ke Tuhan. Nah fitnah kah itu? Gara-gara fitnahnya saya jadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Nabi bilang ini orang tadi banyak amalnya Pak, ibadah mahdanya. Nabi bilang Tuhan bagaimana bicara anak habis mini amalku. Nabi bilang tidak ada itu dosa di sini tidak dibalas. Ambil itu dosanya yang pernah kau fitnah. Na'udzubillah min zalik. Habis amal-amalnya kepada Allah, masih ada dosanya kepada manusia. Lalu dosanya orang yang pernah disakiti, ambil. Itulah yang Nabi definisikan bangkrut. Inilah pentingnya halal bihalal. Supaya apa? Tidak ada bangkrut. Tapi halal bihalal tidak boleh hanya kirim stiker. Maaf lahir batin, tafakkul minna minkum. Tidak boleh begitu. Bagaimana caranya? Syariatnya satu, datang kau minta maaf. Tidak boleh di grup WhatsApp. Japri kau. Tidak boleh share. Datang ke rumahnya. Ini Tommy saya suka napa rektorku. Pilek kemarin kan baku cambok itu. Toh, bukan yang sekarang, yang dulu. Yang dulu. Jiwa besar beliau, kalau saya tidak salah, Proparida. Baku lawan waktu itu. Iya toh? Selesai, Proparida dipakai. Hanya orang jiwa besar yang bisa begitu. Kalau saya, aku singkirkan mako. Alhamdulillah. Maka saya heran di grup kita, grup dosen. Saya bilang,
ini grup dosen, guru besar, akademisi, kok begini cara nulisnya? Jangki marah Pak, jangki marah. Siapa suruh ki undang gak ceramah? Bagaimana cara berhalal bihalalnya? Satu, jabat tangannya, pandang matanya, senyum, salawat kepada Nabi. Kalau dia muslim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang paling penting jebut judulnya dosa. Ini agak berat. Pak Rektor, maafkan saya. Saya hilap itu di grup. Lebih baik Bapak malu di dunia daripada berurusan panjang di akhirat kelak. Lebih baik Bapak malu sekarang daripada berurusan di akhirat kelak. Karena di akhirat berurusannya sangat panjang dan lama. Kenapa panjang Ustaz? Nanti orang diadili satu demi satu. Bayangkan ketika pilkada kemarin Pak, pilpres, satu loket. Kita satu TPS 300, 5 loket, ngantri kita sampai tengah hari Pak. Masih ada burasanya, masih ada hiburannya, masih ber-AC, dilayani oleh TPS yang cantik-cantik. Di akhirat nanti satu loket Pak, satu loket. Ngantrinya dari mulai Adam sampai kiamat dunia, berapa triliun manusia. Dan pada saat itu jangan harap ada namanya perlindungan kecuali datang dari Allah. Dan disitulah kita ngantri diadili satu-satu. Ini kalau Bapak masih percaya bakal mati. Kalau ndak percaya maki jangan maki dengar ini ceramahku. Abaikan saja. Bilang maki saja. Cara detonjo cari tanjo. Pak balu pak buranjo. Sudah mi. Ndak ada gunanya dengar ceramah kalau Bapak ndak percaya bakal mati. Dan pada saat itu dipanggil maki satu-satu. Dan pada saat itu ngantri Pak. Berapa triliun manusia. Dipanggillah kita satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Mutmainnah, Aisyah, Das'at Latif. Tony, Joni, Rudi, Ningsi, Ninin, Tuti di belakangku semua. Dipanggil tonjako tapi di belakang Pak. Dan pada saat itu maka disuruhlah kita cari orang yang pernah disakiti. Maka dia Allah Ta'ala kumak basogi. Das'at lono sapa Idrus Paturusi. Purom pedi kinyawana loko sapai. Kamu pernah sakiti ya Nyompa, Jamaluddin Nyompa, kau pergi datangi dia. Dan mencari pada saat itu bukan perkara gampang. Bapak saja pergi cari istri ke pasar daya. Sampai sore tidak didapat kalau tidak ada WhatsApp. Iya toh, itu baru satu pasar. Gimana triliunan manusia, kau pergi cari. Maka Pak, hilangkan gengsi, hilangkan malu, datangi orang yang pernah kau sakiti. Lebih baik para karame makolinoe daripada ke akhirat. Inilah pentingnya halal bihalal. Bukan formalitas saja. Bapak-bapak pegawai ini orang bank-bank ini kan datang saya tahu karena mungkin ya mudah-mudahan tetap datang saldonya Unhas ke situ kan. Alhamdulillah ini enaknya silaturahmi. Satu, kenapa penting? Karena untuk menghindari sesuatu yang lebih bahaya. Maka kita berhalal bihalal. Yang kedua, apa penyebabnya orang putus silaturahmi? Satu, dengki. Seriati. Belajar sejarah mulai dari Allah ciptakan namanya Adam. Wahai makhlukku, ini makhluk saya paling mulia namanya manusia. Kau hormat kepada Adam. Malaikat melakukan meskipun awalnya sempat protes. Kau hormat sujud di hadapan Adam. Seluruh binatang ikut hormat. Bayangkan seandainya Allah tidak tundukkan itu binatang. Mana bisa kita kalah binatang Pak. Tikus kerjasama kucing dalam rumah. Masuk ular menyerang. Kuda, sapi. Untung Allah sudah taklukkan. Tapi ingat nanti mereka keberatan ketika di akhirat. Saya sudah rela dipotong dimakan. Saya sudah rela dipotong untuk disate, tapi dia tidak beribadah kepadamu. Saya minta keadilan. Hukum dia. Dan pada saat itu, dengkilah jin. Saya tidak mau. Adam baru kemarin. Adam junior. Saya senior.
Saya ajari dulu itu dia satu. Kenapa tonsen dia dokter sekarang mau guru besar? Cukaulu. Sereati. Orang yang dengki seperti ini, Pak, demi Allah dia tidak akan temukan ketentraman jiwa dalam pekerjaannya. Dengki merusak. Iblis katakan, Adam baru kemarin, dia junior. Adam dari tanah, saya dari api. Derajat saya jadi lebih mulia dari dia. Sudah. Turun lagi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan. Itu sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, mereka mengakui Muhammad orang baik. Sehingga mereka sendiri memberi gelar Al-Amin yang terpercaya. Tapi kapan mereka membencinya? Ketika usia 40 tahun. Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Mereka berkata, niga tuiko. Cukaulu ye. Oh kira-kira tuh. Siapa kamu? Kamu anu baru kemarin. Itu Muhammad Bani Hashim. Suku saya lebih mulia. Itu baru kemarin. Baru saja. Saya lebih senior. Dengki. Akhirnya apa? Abu Jahal, Abu Lahab. Akhirnya memusuhi Nabi. Syukurnya Abu Sofyan sempat hijrah, taubat. Turun lagi. Nabi Yusuf. Siapa yang dorong Nabi Yusuf masuk ke sumur? Siapa? Saudaranya sendiri. Apa motivasinya? Kedengkian. Maka di Unhas ini, kalau banyak sivitas akademi berjiwa dengki, tidak mungkin bisa kita masuk dalam kelas internasional. Tidak mungkin. Lapang dada lah kasih rezekinya orang. Lapang dada melihat rezekinya orang. Kalau dia salah, ikut tanggungi matu. Prinsip saya dalam hidup, termasuk kepada keluarga saya, istri saya sendiri selalu saya bilang, siapa yang berbuat baik, dia dapat pahalanya. Siapa tidak berbuat-buat, dia nol. Siapa berbuat jahat, kau dapat hukumannya dunia sampai akhirat. Selesai. Di grup WhatsApp saya lihat, kok forum dosen saling memaki. Hanya motivasinya kedengkian. Opininya saja. Berbeda pilihan halal. Menghina bukanlah sifat orang yang berpendidikan. Yang kedua, sakwa sangka. Penyebab putusnya persaudaraan. Sakwa sangka. Suatu kali Umar bin Khattab datang melapor kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya tidak tahu kenapa ini Abu Bakar setiap saya ketemu tidak mau pernah kasih salam saya. Saya selalu tunggu, tidak dia salam saya. Saya dulu yang bersalam, baru dia. Tidak tahu apa salahku ini sama Abu Bakar. Dia kok tidak mau salam sama saya. Beberapa saat kemudian datang Abu Bakar. Nabi tanya, Abu Bakar, ini Umar komplain sama kamu kalau bahasa kita. Kenapa kau tidak pernah kau salam lebih dulu sama Umar? Kenapa mesti Umar dulu? Apa salahnya Umar? Dengar jawaban Abu Bakar. Ya Rasulullah, saya pernah mendengar Rasul mengucapkan, siapa yang lebih dulu mengucapkan salam apabila dua hamba Allah bertemu. Siapa yang duluan bersalam, baginya sorga, istana di sorga kelak. Saya ingin istana itu saya berikan kepada Umar bin Khattab. Umar tersungkur dan menangis, maafkan saya Abu Bakar. Apa penyebabnya Umar? Sakwa sangka. Orang kalau sangka baik, Pak, enak perasaan. Kenapa tidak jawab WhatsAppku? Oh, nak lupa WA, nak lupa ini. Coba ibu-ibu, jangankan sebuah kampus, rumah tangga saja tidak mungkin bahagia kalau kita sakwa sangka. Telepon suami tidak dijawab, oh, mungkin dia lagi sholat duha. Telepon lagi siang-siang, belum dijawab. Oh, lagi meeting sama Pak Rektor ini. Sampai sore belum dijawab. Nah lupa HP ini di mobil nah ini. Tiba-tiba masuk WhatsApp, kuliah istri, suami bonceng cewek, dia cantiknya. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Coba toh, ada perasaan kalau begini. Sebaliknya kalau kita sangka buruk, tidak ada bagusnya. Suami istri 5 tahun berkeluarga tidak punya anak. Dia datang ke ahli kandungan. Hasilnya, ibu sudah terlambat 2 bulan. Wih, senang istrinya. Dia telepon suaminya. Deng, mak tampu nak. 2 bulan mak terlambat. Nah bilang suaminya, tapi jangan kau dulu cerita, malu ki nanti.
Ndak jadi malu-malu kisi. Iya, rahasia berdua di. Ya. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? PLN. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa nak tahu ini? Oh, langsung nak curigai suaminya. Iya sila como iya bapak. Iya sih Pak bocor iya. Datang suaminya kasihan capek. Assalamualaikum sayang. Apa sayang Pak Balem memang kamu. Apa aku lagi marah-marah capek. Apa itu kenapa PLN tahu saya terlambat 2 bulan. Pasti kau kasih bocor nih. Suaminya terdesak dia pergi ke PLN. Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan. Dia bilang ada catatan Pak. Ada apa kau catat-catat. Apa urusanmu. Hapus itu. Dia bilang boleh dihapus tapi bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku diputus, apa nampak istriku di rumah? Ya terpaksa istri tak pakai lilin. Inilah bahayanya sakwa sangka. Berhentilah kita sakwa sangka. Kalau rektor ternyata apalagi tidak dikasih itu, apa tadi istilahnya Pak Rektor? Q4, Q3, apakah namanya itu? Reward, sangka baik. Sangka baik. Oh berarti Unhas ini lagi babak belur keuangannya. Sangka baik. Dek si segaga DC itu Thomas sangka buruk. Kesimpulannya tidak mungkin Allah larang sesuatu kalau itu tidak ada faedah kebaikan di dalamnya. Ambil kesimpulan itu. Kenapa Allah larang sangka baik, sangka buruk? Tidak ada baiknya. Tiba-tiba ketemu Ki. Tidak tahu senyum-senyum. Bapak sangka baik. Oh baru dioperasi matanya itu kesian. Enak itu orang sangka baik Pak. Kalau sangka buruk tidak ada tenangnya. Sangka baik. Berikutnya. Yang bisa memutus persaudaraan. Serakah. Dengki, ogina, seriati. Serakah, macecing. Ada aja itu bahasa Bugis. Seke, maceceng, mabuaja. Ya aku seke Pak, itu nama kasolang. Pelit tidak merusak. Kenapa? Cuma tidak mau dimakan. Nah bilang orangku di kampung sepupuku, kikirialah paku jambatan. Tahu gitu namanya kikir galang. Galang dikikiri Pak. Dia dah belui Pak. Dia sisek gagah. Paku jambatan dipaku. Nggak mau mempan. Itu miseke. Dan itu jeleknya itu seke. Pak nggak ada suka. Bahkan sesamanya seke nggak suka itu. Jangan kupiru mana seke. Padahal juga seke Pak. Kenapa Pak tidak keluar THR? Bukan seke Pak. Adaptasi. Lagi susah keuangan Pak. Efisiensi. Nah. Serakah ini. Mau nak ambil semua. Nabi mengilustrasikan waktu Isra Mi'raj. Ada Nabi melihat badannya badan manusia. Tapi mukanya monyet. Coba lihat itu monyet Pak. Kasih pisang. Nah makan. Kasih lagi. Nah simpan di temboloknya. Kasih. Nah pegang sintangan nah. Kasih lagi. Pegang kiri nah. Kasih lagi. Kaki kanan nah. Masih mengunyah itu. Kasih lagi kaki kirinya lagi. Kasih temannya. Nah rebut lagi. Monyet. Kalau ada kasihan penelitian di Unhas. Bagi-bagi. Toh. Janganlah geng tak saja semua dikasih. Karena itu yang membuat orang sakit hati. Nah moce dek koi bagi-bagi mui. Nasang ugi pada idi pada elo. Si patuo si patokong. Mali si parape, malilu si pakainga, cedek tak megai bagi-bagi. Kalau ini diterapkan Pak, insya Allah. Tapi kotes titik, tidak mau menetes Pak, biasanya meletus. Biasa meletus itu kalau tidak mau menetes, maka dia akan cari caranya bagaimana dia meletus. Maka orang serakah. Nanti dikumpulkan bersama Fir'aun. Keserakahannya Kan'an. Jangan terlalu serakah. Dan saya tidak ada lihat orang yang serakah itu mulia hidupnya.
Tidak ada orang hina karena dermawan dan tidak ada orang mulia karena keserakahannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah sekarang poin ketiga. Bagaimana cara menyambungkan silaturahmi yang telah putus? Kata Al-Quran, yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Sedekah. Tidak ada mikala efektif ini sedekah, Pak. Coba mungkin lihat pegawai tak kau sudah dimarah-marahin. Maaf kalau saya marah-marah Dina. Jangan kau dendam ah. Nah ini pembeli sembako. Berhenti marah Pak. Langsung dia bilang kalau perlu Pak Rektor marah makin lagi besok. Ini yang jadi masalah, kita kasar mulut, kasar tangan, muka kasar juga. Maseke. Dan orang begini Pak pendek umurnya. Bukan berarti cepat mati, tapi matinya tidak ada yang kenang. Sebaliknya orang dermawan itu panjang umurnya. Lewat di kuburan, lepak ko yolo, makasingi waktu natui. Wuku ramalangi na kiri lep burasakna. Na kiri jalan kote na. Baik ini orang, doakan ini dulu. 10 tahun meninggal masih diingat. Sebaliknya kalau pelit, masih hidup kena doakan ke orang sial Pak. Lewat mobil tak, melepul halo, melepul. Kita mau bersedekah Ustaz, tapi tidak ada wanta. Sedekahnya kita kaum akademisi ilmu. Tapi ada tong itu dosen, tidak mau kasih ilmunya. Tidak mau kasih Pak. Kenapa? Bilang, kalau tidak tahu ini, larim seng ini proyek kah? Nambe orang. Orang seperti itu Pak, sempit rezekinya. Sedekah kita, ilmu. Sedekah kalau orang kaya, ya hartanya. Ini ibu-ibu selalu saya bilang. Ibu-ibu yang kaya tidak usah kau pakai emas asli. Kenapa? Biar palsu orang juga bilang asli. Iya toh? Lebih baik ibu pakai yang palsu, yang asli bawa ke anak yatim piatu kasih sekolah mereka. Ibu-ibu juga yang miskin tidak usah pakai yang asli. Biar asli orang tidak percaya. Lebih baik kau pakai saja yang palsu, tak kalancur mi. Pakai masuk kau saja yang palsu, yang asli, kasih tabung untuk anakmu sekolah supaya anakmu angkat derajatmu. Maafkan saya ibu-ibu. Ini yang banyak emasnya semua ini. Kalau mati siapa pakai emas tak bu? Anak. Istri kedua ibu. Kawin lagi suami tak. Begitu meninggal, menangis suami tak. Cepat sekali kau tinggalkan saya sayang. Rasanya tidak bisa kulanjutkan hidupku. Tapi nak ambil gitu cincinmu. Ini cincin aku belikan kau dulu saya berliak. Tidak mau keluar nak kasih sabun. Itu sambil menangis tuh. Nambah lagi gelantak. Ini usia pernikahan 20 tahun. Ku belikan kau dulu di Singapura sayang. Nambah mi. Sudah itu kaluntak lagi nambah. Ini waktu tak pergi umroh. Amas Dubai ku belikan kau sayang. Ini waktu penelitian dulu dapat ke proyek. Sudah. Nambah semua mi. Cincin habis semua. Gigi palsu tak terakhir. Nabungkus baik-baik. Nabungkus mi sambil menangis dan kasih masuk di laci. Tidak ku tahu bagaimana kelanjutan hidupku. 3 bulan kemudian pergi reuni. Reuni fakultas. Oh ketutumu teman nayan janda. Berbuga-buga kembali hatinya. Dia kembali ke rumahnya ambil itu emasnya. Dia bungkus baik-baik, dia kasih pita warna pink. Dia datang ke sajanda. Dek ambil mini mati mi yang punya. Nggak nak bilang wafat. Nak bilangi kau mati mi. Kak ibu. Daripada nambil istri kedua. Mending ibu pakai yang palsu. Yang asli jadikan beasiswa untuk anak yatim piatu. Bersedekah. Sedekah Pak. Hebatnya itu sedekah.
Saya bukan mau ini motivasi saja. Sebelum Ramadan, 7 masjid saya tanggung honor penceramanya. Dan termasuk Bapak Ibu kalau lihat di medsos, masjid saya itu 10 malam terakhir itikaf 1000 sampai 1500. Kita kasih makan gratis dan bukan yang murah. Saya bilang sama anak-anak, kasih yang terbaik. Orang datang ini mau beribadah, bukan mau pergi lihat artis. Kasih yang terbaik. Malam-malam 27 saya bagi-bagi 50.000 satu orang. Hai, Allah ganti 2 hari sebelum Lebaran ada orang kirimi kak mobil mewah. 2 malam sebelum Lebaran itu ada di luar saya pakai sekarang. Saya ini Prof, orang lihat bawa mewah-mewah saya pakai, tapi itulah anugerah. Anugerah gratis Pak. Itu yang hebat. Tidak perlu sih keluar uang. Itulah hebatnya silaturahmi dan sedekah. Semakin kita pelit, semakin susah itu Mak. Kalaupun ada, tidak bisa tenang. Allah paksa keluar itu uang. Caranya apa? Anak tak tiba-tiba narkoba. Tiba-tiba sakit yang tidak ditahu apa penyebabnya. Habis duit keluar tidak ada guna. Sedekahlah. Salah menyambungkan silaturahmi. Sedekah. Dan hebatnya itu sedekah. Suatu kali Nabi didatangi seorang musafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamaki. Ya Rasulullah, saya musafir beberapa hari maka saya ini tidak makan. Ada makanan yang bisa dimakan di dalam. Nabi masuk kepada istrinya. Aisyah, ada itu kasihan musafir mau makan. Adakah makanan yang bisa dimakan? Apa kata Aisyah? Ai kasih namo bau-bau na dito gaga. Bayangkan Pak Nabi. Tidak ada makanan di rumahnya. Nah kita ini pegawai honor. Masih ada makanan tak mengeluh terus sih. Kenapa hidupku susah begini? Pret. Nabi ini Pak, tidak ada makanan. Lalu Nabi keluar. Dia ambil jubahnya, saudara, di dalam juga tidak ada makanan. Tapi ini jubahku, mudah-mudahan ada mau beli. Dia datang ke pasar Madinah, dia lelang. Saudara-saudara sekalian, saya punya jubahnya Rasulullah. Siapa ingin memilikinya? Di samping pasar Madinah ada orang kaya yang agak blur matanya. Kabur di matanya. Lalu dia bilang sama budaknya, saudaraku, budak, kamu pergi itu. Kalau kau berhasil membeli jubahnya Rasul, saya merdekakan kau. Ringkas kisah dengan izin Allah, budaknya yang berhasil dan dia datang. Tuan, dengan izin Allah saya berhasil membeli jubahnya Rasulullah. Nih. Lalu dia ambil, dia bersalawat sebanyak-banyaknya, dia gosokkan matanya dengan jubahnya Rasulullah, dengan izin Allah sembuh. Setelah sembuh dia lipat baik-baik itu jubah Rasul, dia bawa kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, saya yang beli jubah dengan izin Allah, saya usapkan, sembuh mata saya Rasul. Sebagai rasa syukur saya kembalikan. Nabi panggil istri beliau, ya Humaira, kau tengok ini. Hebatnya di sedekah. 1, mengenyangkan orang lapar. 2, memerdekakan budak. 3, menyembuhkan orang sakit. Spesialnya datang lagi kembali kepada yang punya. Bapak-bapak daripada sibuk kejar-kejar proyek barang sedikit jadi kampus, lebih baik pancing rezeki itu dengan sedekah. Allah tidak melihat berapa banyaknya, tapi Allah lihat berapa ikhlasnya kita, berapa kemauan kita. Tapi ketika kita mulai cabut dompet Pak itu Pak, datang setan. Setan pertama dalam bentuk manusia. Datanglah istri. Tale kantong kau sedekah ya lagi tu dia mulai. Gato gayamu tu. Yang begini susah diusir Pak. Susah diusir. Kalau ndak kelihatan bacakan bismillah lari Pak. Kalau ini ndak bilang baca ko yasin sanggenu poge. Setan yang tidak nampak dia bisik kata nanti pi bisa jadi modal. Maka saya alhamdulillah 4 masjid saya bikin, semua tidak pernah saya minta RAB-nya. Kenapa? Kalau lihat RAB-nya Pak masuk setan. 7 miliar, bisa jadi rumah ini. Itu setan. Maka jangan pernah hitung-hitung soal rezeki. Kenapa? Itu hak prerogatif Allah. 3 hal yang tidak boleh dicampuri kata Allah. Dan ini kita yakin semua.
Satu, jodoh. 3 tahun pacaran tidak jodoh. Putus. Baru 1 bulan ditangkap Satpol PP. Jodoh. Jelek na suami na bercerita cantik. Jodoh na orang pak. Nah bilang, kenapa saya paling jelek istriku Ustaz? Allah tahu itu yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dia cantik malu jalan sama bapak. Karena bapak juga jelek. 2. Yang jadi rahasia Allah, ajal. Kakak saya 3 hari sebelum masuk Ramadan. Mak, mau pergi pasar, mau datang Ustaz. Saya mau belikan ayam kampung. Pergilah dia ke pasar. Pulang dari pasar kira-kira lagi 5 menit sampai di rumah, insiden jalan. Meninggal di tempat. Padahal sebelumnya dia telepon, belikan nggak jilbab, kudung, saya mau pakai sholat tarawih. Ajal pak. Untuk tambahan ini, ibu-ibu kalau suami pergi mengajar, jangan pernah ada marah. Karena kita tidak tahu apakah masih kembali dalam utuh sebagai suami atau jenazah. Ibu-ibu hati-hati, boleh marah. Tak kalah ini deh. 3 orang yang didoakan malaikat Jibril tidak diterima amal ibadah Ramadannya. 3 golongan. 1 diantaranya istri yang durhaka kepada suaminya. Biar puasa Ramadan tak penuh ibu. Tarawih tiap hari malam. Iktikaf 10 malam terakhir. Tapi Allah suami tak ndak rida sama ibu. Gara-gara suka dilawan dan kasar. Nabi memberikan informasi. Jangankan baunya sorga. Jangankan masuk surga, baunya surga tidak didapat perempuan seperti ini. Maka minta maaf memang makin nanti. Maafkan nggak pak? Ya, ada yang tanya saya, Ustadz, bagaimana kalau suami yang durhaka sama istri? Anda ada lanjutannya itu hadis. Coba ibu-ibu, hadis saja mau nak komplain. Bersedekah. Yang berikutnya, menyambungkan silaturahmi adalah memaafkan. Memaafkan. Minta maaf berat. Tapi memaafkan itu mulia. Seperti sambutan Pak Rektor tadi. Memaafkan. Dan tidak ada orang hina karena memaafkan. Justru orang makin kagum ketika kita memaafkan. Jangan lagi seperti politisi. Saya maafkan. Tapi ya ukuran hukum tetap berjalan. Belum memaafkan namanya itu. Saya maafkan kok tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Belum memaafkan namanya itu. Makanya Allah katakan innallaha yuhibbul mukhlisin. Allah mencintai bukan cuma memaafkan tapi berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua cara untuk menyambungkan silaturahmi, yang ketiga adalah dengan mencontoh salat jamaah. Coba lihat salat jamaah, Pak. Coba lihat. Ada imam, rektor. Ada di belakangnya. Apa itu? Sebelah kanan. Apa itu kalau dalam negara imam ini bupati, gubernur, presiden. Di belakangnya sebelah kanan itu kalau Bapak Ibu pergi tanah suci kita dengar as-sudais Allahu Akbar, ada yang berteriak di belakang Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Itu namanya muballaghah. Berasal dari kata muballigh. Apa itu? Yang menyampaikan, yang bicara. Ini anggota DPR. Jadi kalau bupati salah, gubernur salah, presiden salah, anggota DPR ngomong. Karena kalau tidak ngomong, anak SMK masuk ke jalan bawa tombak. Sayangnya anggota DPR kita banyak tidak tahu ngomong. Sudah pegang naskah, tidak ditahu apa dia bilang. Apa dia salah? Tidak, kita yang salah. Kenapa kau pilih? Kau tahu itu kan tipu hanya karena limbi. Jangan terima serangan fajar. Apa nak bilang? Bukan serangan fajar ini Ustaz. Ini sedekah subuh. Ambil maku anggota DPR-mu sekarang. Tidak ada yang ribut soal MBG. Terpaksa kita ngomong. Kita ngomong dibilang kisah Ustaz radikal. Nah itu muballaghah. Nah bagaimana etikanya? Ketika pemimpin salah, boleh ditegur? Boleh Pak. Bagaimana etikanya? Misalnya, imam mestinya ruku, dia sujud. Boleh ditegur? Boleh. Tidak boleh. Salah kok imam. Dongo ini. Salah. Tidak boleh. Jangankan bicara. Bapak saja bilang, Pak Imam, salah. Batal sholat. Ada cerita tidak tahu benar atau tidak. Nabi bilang di sampingnya, kau juga salah. Kenapa kau bicara? Salah semua kau itu. Nabi bilang, untuk saya tidak.
Belen-belen sama berjamaah. Boleh ditegur? Boleh. Tapi cara tegurnya kita ucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Rektor salah, manusiawi. Tidak mungkin rektor tidak salah. Pasti ada salahnya. Tapi kita tegur. Siapa yang tegur pertama? Wali amanah, Dewan Guru Besar, sahabat, dekan. Ingatkan. Cara tegurnya bukan diketuk kepalanya. Bukan. Tapi diingatkan. Maka dipuji Allah, subhanallah. Nah kalau berjamaah persatuan, contoh itu jamaah apa? Islam kenapa hampir diwajibkan itu berjamaah? Karena disitulah kita belajar namanya persatuan. Coba lihat berjamaah apa? Bahasa apapun, suku apapun tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Coba kalau berjamaah pakai bahasa masing-masing Pak. Janji di imam keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Datang saudara kita dari Sidrap. Dia pakai bahasa Bugis. Pungalau ta'ala malopo. Datang saudara kita makmum dari Jenek Ponto. Karengalla ta'ala lompoa. Datang mu'alaf dari Toraja. Dia pakai bahasa Toraja. Pungala ta'ala tonggo gajah. Ternyata ada pula datang dari Betawi. Dia pakai bahasa Betawi gaul Jakarta. Allah gede banget gitu loh. Coba kacau. Baru 4 bahasa itu. Maka di Unhas ini harus kita satu bahasa. Boleh kita bertengkar dalam rapat, tapi keluar rapat satu bahasa. Itu contoh dalam agama. Coba lihat dalam berjamaah lagi. Kenapa Nabi menyundahkan pakai parfum ketika berjamaah? Kenapa Nabi sunnahkan sikat gigi sebelum berjamaah? Kenapa? Apa parfum sampai? Tidak. Apa? Itu gunanya jangkau ganggu bau badanmu sama orang. Jangan sampai bau badan kita takbir Allahu Akbar. Malah matan retopa menre. Itu kenapa disuruh pakai parfum. Ada memang tong orang berjamaah Pak. Kayak dia yang paling soleh dalam masjid. Mulai takbir na ganggu memang maki Pak. Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kalau mau minta gigi telinga tak. Maliki. Itu makna dari kalau kau bertetangga di kompleks dosen, jangan kau ganggu tetanggamu. Jangan gotmu mengganggu tetangga. Binatang ternakmu, peliharaanmu, hobimu, jangan ganggu tetangga. Jangan bilang, kan rumah-rumahku, radio-radioku, PCD-PCD-ku, mau keras-keras urusanku, saya tonji bayar listrik. Itu kata bapak, kata tetangga, rumah-rumahku, jendela-jendelaku, telinga-telingaku. Kenapa musikmu masuk di telingaku? Maka orang yang baik salat jamaahnya sesungguhnya insya Allah silaturahminya hidup. Islam bagaimana dalam bertetangga? Atadruna manil muflis? Kamu yang bangkrut di akhirat. Jarusu wahatiur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya. Lihat itu adab dalam bertetangga. Nabi katakan, kalau kau bertetangga dan ada pohonmu menyeberang lahan rantingnya ke tetanggamu pagarnya, maka yang menyeberang halal yang punya tetangga, bukan lagi kita punya. Ini pohon, ini pagar pohon truk. Yang menyeberang ini halal miliknya tetangga. Langsung Nabi bilang mahasiswaku, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang Ustaz? Lento gitu kasusnya kalau istri tetangga. Masya Allah. Salat berjamaah dicontohkan, dikutip Pak Rektor tadi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ayat. Lalu Nabi menyempurnakannya dengan hadis, umatku itu seperti badan ini, Unhas ini seperti badan ini. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Anak muda jalan malam-malam, tahan tuh kakinya, kaki tahan tuh, seluruh badan ikut merasakan. Yang pertama bereaksi apa? Mulut. Aduh. Sudah itu bereaksi mata mencari. Yang berikutnya mulut meniup. Yang berikutnya tangan mengusap, padahal kaki bermasalah. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, Nabi bilang mulutnya, jalan mako. Nah, begitu kita di Unhas. Kau ganggu rektor, kita semua staf akademik marah. Jangan kau hina rektor. Itu pimpinan kita. Kalian servis dihina, kita para dosen ikut membantu.
Itulah yang disebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena waktu terbatas. Kalau masih mau kita dengar ceramahku Ibu? Masih mau Ibu? Nah, bawa mapi rumah tak. Pada akhirnya halal bihalal, poin pentingnya adalah saling memaafkan. Kita berharap keluar dari ruangan ini yang pernah saling memaki, berjiwa besarlah sebagai tanda orang beriman, datang minta maaf. Siapa orang mulia? Rektorkah? Dekankah? Senat guru besarkah? Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang takwa. Dan ciri orang takwa adalah tidak gengsi, tidak malu datang mengakui kesalahan dan meminta maafnya. Dan sempurnanya iman, belum minta maaf orang kita sudah memaafkan. Itulah yang Allah sebut, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang bukan saja memaafkan, tapi juga berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Mudah-mudahan keluar dari ruangan ini tidak ada lagi dosa dan kesalahan kepada sesama manusia. Kita saling memaafkan. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun agar kita kompak di Unhas. Ayo tinting naik perahu. Yang penting kita bersatu. Ayo tinting naik gerobak. Yang penting kita kompak. Ayo tinting masih janda. Urusannya Pak Wali Amanah. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.